Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Edi Gunanda, sales Suzuki Ciputat, melayani pembelian area Jabodetabek. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baiklah teman-teman, pada video kali ini Edi akan memberikan sedikit cuplikan atau sedikit review tentang Suzuki Ignis minor change atau facelift warna putih. Dan ini transmisinya sesuai dengan permintaan teman-teman, yaitu transmisi matic. Maticnya di sini teman-teman adalah AGS ya, atau Matic Gear Shift ya. Sebelum melanjutkan menonton video ini, seperti biasa klik tombol subscribe, like, comment, dan share supaya bisa menjadi referensi buat teman-teman bagi yang ingin membeli mobil Suzuki Ignisnya. Oke. Eh, untuk harga Suzuki Ignis ini tipe GX manual itu harganya 190, untuk Matic itu harganya 200 juta on the road Jakarta. Dan untuk mesin dia menggunakan 1200 cc dan dia menggunakan kode mesin K12 ya. Oke, langsung saja kita review. Oke, pertama-tama kita lihat dulu ini bagian lampunya nih. Untuk bagian lampunya dia menggunakan lampu LED dan menggunakan DRL. Di bawah sini ada fog lamp, berbeda dengan model yang lama. Untuk model lama dia ada krum-kruman, untuk yang model baru dia tidak ada krum-kruman ya. Tetapi untuk krum-kruman yang di bawah lampu ini masih ada, sama seperti yang model lama, hanya dirubah model grillnya saja. Nih, grillnya ini ada kayak sirip-sirip gitu dan dia ada krum-kruman yang berbentuk huruf U. Kalau dilihat-lihat ini grillnya seperti konsep Ignis Gias tahun 2019 ya teman-teman. Kalau dilihat modelnya dia ada kayak berotot-otot gitu huruf U ya. Dan di sini ada fog lamp dan ini dia bempernya model baru juga. Ini bempernya warna silver ya. Jadi teman-teman kalau lihat dari video nih memang mirip seperti warna putih. Tapi kalau dilihat secara fisik memang ini warna hampir mirip. Tapi untuk bempernya ini dia warna silver ya. Berbeda dengan bodinya, bodinya ini warna putih. Walaupun ini Ignisnya dia warna putihnya bukan putih mutiara ya. Dia putih putih susu ya. Jadi putihnya agak ke kuning-kuningan gitu ya. Dan di sini ada ini velgnya. Velgnya dia masih sama menggunakan ring 15 17565 ring 15 Ecopia bannya. Dan di sini ada over fendernya juga warna hitam tuh ya. Dan di atas sini ada spion. Spionnya yang nyatu di bodi. Nih kalau biasa R3 dia di dekat kaca ya, dan dia sennya juga ada di spion ya. Selanjutnya terdapat pada smart key-nya. Smart key-nya ini memang sebelumnya sudah menggunakan smart key juga, dan untuk door handle-nya dia sewarna body ya. Dan di bawah sini juga masih ada list hitam seperti over fender ya. Underguard ya, tapi dia warna hitam gitu ya. Jadi dia untuk over fender bagian belakang dia sama seperti model lama. Dan ini ada garis-garis ya, jadi kayak logo Adidas kata orang-orang ya. Jadi hanya menyebutkan apa kata masyarakat, dan lupa ini ada roof rail untuk Ignis. Roof rail ini memang sudah ada pada Suzuki Ignis sebelumnya. Jadi tidak ada ubahan pada roof railnya gitu ya. Dan ini dia tampilan roof rail pada bagian belakang. Dan di sini lampunya masih sama. Lampu rem, lampu mundur, lampu sen, dia sama-sama masih menggunakan lampu bohlam. Dan di sini ada tulisan logo Ignis. Dan di tengah ada logo Suzuki. Nih. Ini tampilannya kalau di crop ya. Terus kita lanjut ke bawah. Ini ada lampu reflektor. Sebelumnya untuk Ignis tidak ada lampu reflektor. Sekarang dia udah ada lampu reflektor dan ada sensor parkir yang lebih presisi ya, finishingnya bagus. Jadi dia modelnya enak dilihat,
enak dipandang gitu ya. Terus ini bumper bagian belakang, ini warna silver. Ini juga kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman pemilik R3 tahun 2013-2014 kan ada Suzuki R3 Sport ya. Ini bumpernya mirip sekali dengan R3 yang Sport ya, kalau dipandang-pandang ya. Terus di sini ada defoggernya ya. Defoggernya yang warna orange ya, orange. Kegunaannya untuk menghilangkan kabut pada kaca ketika lagi hujan. Dan di sini ada wiper penyemprotan air. Jadi kalau teman-teman nyalain wipernya, dia otomatis keluar airnya. Dan ini ada wipernya, wiper belakang ya. Itu dia untuk tampilan atau review dari sisi eksterior pada Suzuki Ignis GX Matic tahun 2020. Dan sekarang kita coba lihat dari tampilan dari depan sini ya. Ini sih bener-bener cocok buat teman-teman yang muda, berjiwa muda, yang penghasilannya kisaran 15-20 juta, cocok buat mempunyai mobil Ignis ya. Jadi jangan ragu-ragu lagi teman-teman yang masih muda, yang masih lajang atau sudah berkeluarga juga cocok menggunakan Suzuki Ignis. Nah sekarang bagian door trimnya nih. Ini door trimnya dia hitam, terus di tengahnya ada putih-putih. Ini hitam ya, di sini putih. Dan dia handle-nya itu warna silver karena bodinya warna putih ya. Jadi nggak mungkin di warna putih. Kalau biru kan biasanya biru nih handle-nya. Ini warna silver. Dan ini ada retract spionnya ya. Dan left dan right untuk kanan kiri spion. Ada power window. Dan ada di bawah sini tempat minuman ya, ada soundnya, masih tertutup dengan plastik ya teman-teman. Jadi benar-benar ini dari pabrik baru datang, karena ini hari ini datang Edi langsung lakukan video atau review Suzuki Ignisnya nih. Dan yang baru nih untuk joknya dia menggunakan corak yang baru ya, berbeda dengan corak sebelumnya. Ini coraknya dia agak kotak-kotak dan dia bahannya juga berbeda. Kalau teman-teman pegang ini dia seret ya, jadi kalau teman-teman duduk dia nggak bakal kepleset seperti motor ya, kepleset. Jadi maju ke depan gitu kalau jika rem ya. Jadi kalau kita duduk dia nggak kepleset. Ini Edi udah nyalain mesinnya. Nih. Ini tampilan MID pada Suzuki Ignis facelift 2020. Modelnya sama seperti sebelumnya, tidak ada perbedaan. Dan di sini Edi coba lakukan ada range, ada rata-rata kecepatan, ada waktunya, ada ekonomi, ada average-nya. Terus ini ada brightness, jadi kecerahan pada MID ya. Dan di info itu tadi teman-teman kalau pencet lama dia bisa ada pengaturannya. Dan ini head unitnya. Head unitnya masih sama menggunakan head unit sebelumnya, masih Bluetooth, radio, USB dan lain-lain. Dan ini AC-nya juga masih sama. AC-nya seperti botol minuman, ada pencetan auto, AC, terus front segala macam, modelnya masih bagus ya. Di sini ada USB dan aux, dan di sini ada 12 volt atau 120 watt. Dan yang terbaru nih kuncinya sekarang dia modelnya seperti ini, sama seperti model kunci R3 Baleno yang terbaru ya, atau XL7. Jadi dia udah universal ya, berbeda dengan S-Cross karena 2020 yang S-Cross belum ada ya. Belum tahu seperti apa kuncinya. Dan buat teman-teman yang bertanya kemarin transmisinya apa nih? Transmisinya adalah AGS ya teman-teman. Dia masih menggunakan transmisi AGS, dan teman-teman bertanya apakah sudah CVT belum, masih menggunakan AGS ya. Dan ini rem tangan masih sama, main tarik. Dan ini tampilan dari dashboardnya. Dan itu door trimnya.
model AC-nya bulat sama seperti sebelumnya. Dan ini bagasi bagian depan, bagasi penyimpanan ini ya, berkas-berkas lah ya. Ini door trim bagian kiri. Dan untuk spion tengah dia sudah menggunakan manual dimming ya, walaupun belum auto seperti S-Cross. Kalau S-Cross sudah auto ya, gitu. Dan untuk di sini ada untuk pembukaan kap mesinnya tuh yang bulat, ya. Dan Edi mau kasih tahu nih, teman-teman juga mungkin udah pada tahu ya. Untuk Ignis GX dia sudah menggunakan adjuster untuk joknya ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman, tinggi ataupun rendahnya joknya. Jadi menyesuaikan pandangan teman-teman ke jalan ya. Sekarang kita coba masuk ke baris kedua. Nah, untuk baris kedua tidak ada perbedaan, hanya perbedaannya ini ada plastik, sebelumnya juga ada plastik sih ya. Jadi ada putih-putihnya, semua hitam, all hitam. Di sini ada tempat minuman, ada sound, ya. Dan di sini tampilan door trim bagian belakang, ya. Jadi nggak ada perbedaan, sama seperti model NIK 2019. Nah, untuk jok bagian belakang dia juga berubah ya. Jadi tidak hanya jok bagian depan yang berubah, tetapi belakang juga berubah. Dan bahannya juga sama seperti yang di depan. Kalau didudukin dia tidak kepleset, jadi kita duduk ngerem mendadak gitu, jadi kita standby tetap di joknya ya. Dan ini untuk dalamnya ini udah ada bludru ya, jadi tidak bersentuhan dengan besi atau bodinya langsung ya. Dan di sini ada hand grip kanan, grip kanan dan kiri. Dan ini ada seat beltnya lengkap, bagian belakang dan tengah juga ada ya. Dan jadi mau kasih tahu, untuk ngerebahin joknya teman-teman tarik dari sini, cek dia jadi ngerebah kayak gini ya. Jadi teman-teman kalau mau naruh barang bisa lebih banyak nih. Pastikan teman-teman kalau punya mobil Ignis tahu cara menggunakan atau mengoperasikan joknya ya. Jadi itu tadi sedikit cara menidurkan atau melipat kursi bagian belakang. Nah, ini kita masuk pada bagian belakang. Untuk bagian belakang Suzuki Ignis ada ini tempat barang ya, yang tipis dan ringan. Biasanya ini digunakan untuk bikin-bikin barang seperti boneka atau bikin-bikin kayak apa, barang-barang yang ringan lah ya. Terus di sini ada lampu bagasi, ini ada dongkrak, ada segitiga, dan ada di ini kunci-kunci. Dan di sini ada karpet bludru ya. Dan di bawah sini ada ban serep, ban cadangan ya. Jadi kalau teman-teman bannya bocor salah satu, teman-teman bisa menggunakan ban cadangan. Oke. Sekarang kita coba lihat bagian pada mesinnya. Untuk pembukaan mesin seperti yang dijelasin tadi, teman-teman tarik dari sini yang bulat. Kalau teman-teman sudah tarik, teman-teman tinggal buka dari sini. Nah, di sini kan ada pengaitnya nih. Teman-teman geser aja ke kiri, sudah geser langsung angkat ya. Dan di sini ada peredam panas maupun peredam suara ya, itu kegunaannya. Dan ini ada knalpot, dan ini sudah menggunakan 4 silinder ya, walaupun masih menggunakan 1200 cc, dan dia menggunakan kode mesin K12M ya, jadi 1200. Oke. Mungkin cukup sekian video Edi berikut ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Buat teman-teman ya ingin membeli mobil Suzuki Ignisnya, teman-teman berada di daerah Jabodetabek bisa langsung hubungi Edi di 081318795985. Itu terhubung dengan WA juga, teman-teman bisa hubungi Edi. Oke. Buat teman-teman yang ada di daerah, teman-teman juga bisa hubungi Edi. Nanti coba Edi referensikan ke daerah teman-teman masing-masing. Oke. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Ingat Suzuki, ingat Edi. Mau beli Suzuki dengan Edi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.